Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kesampaian juga nih buat tes ulang prosesor yang cukup melegenda. Dan prosesor ini nggak ada hubungannya dengan Astra legenda ya. Ya, prosesor ini masuk dalam jajaran prosesor terbaik untuk rentang harga yang diberikan. Widih, cakep nggak tuh? Nah, dari mana? Dari tadi. Daripada ngelantur maksudnya. Mohon bantu channel ini melambung tinggi, biar kata jiwa sedang hancur, agar impian saya tercapai di tahun yang indah ini. Amin. AMD Athlon 200 GE 3,2 GHz 2 core 4 thread. Harga bekas di kisaran 300 hingga 400 ribu lebih. Barunya sih di kisaran 700 ribuan ya. Harga yang kurang lebih sama nih dengan A8 9600. Tapi kira-kira manakah yang lebih powerful buat gaming? Karena baik APU A8 maupun Athlon punya VGA terintegrasi. Bedanya sih kalau APU pakai R7 ya, sedangkan Athlon 200 GE pakai VGA 3. Mana bos? Sabar dong, kita bahas satu persatu dulu nih. Sekedar informasi, prosesor ini nongol akhir tahun 2018 yang lalu. Ya jatuhnya sih berhadapan langsung dengan dual core Gen 8 dari Intel ya. Untuk TDP sendiri Athlon 200 GE cukup rendah nih di angka 35 watt. Kemudian support RAM dual channel kecepatan maksimal 2667 MHz. Dan VGA supportnya PCI Express 3.0. Bagi yang mau meminang prosesor ini, jangan membeli motherboard AMD chipset 500 series karena udah nggak support prosesor ini lagi. Sedih sekali. Di sini saya pakai motherboard Phenom RX B450M, RAM dual channel 16GB, kecepatan 3200 MHz. Terus SSD NVMe buat sistem dan hard disk buat game. Windowsnya sendiri pakai Windows 10 build terbaru nih. Biar lebih maksimal, makanya saya nggak pakai perekam layar. Ya kali, ada yang mau membandingkan prosesor Athlon 200 GE sama A8 9600 di kemampuan gamingnya. VRAM-nya nggak saya setting lagi ya, karena udah terdeteksi 2GB. Cuma mungkin waktu itu udah ke setting ya waktu pakai motherboard ini buat tes Ryzen 5 4600G. Ya intinya saya udah pernah setting tapi saya lupa nih. Oke lanjut, kita coba gaming dan editing pakai prosesor golongan murah meriah satu ini. Untuk render video 4K, prosesor ini butuh waktu kurang lebih 5 menit 46 detik. Waktu yang tergolong cepet nih, bahkan kalau dibandingkan PC i5 yang pernah saya rakit buat carry hore, pakai VGA lagi. Nah untuk render video 1080p, prosesor ini hanya membutuhkan waktu 1 menit 47 detik. Widih, cakep nggak nih? Cuma dual core loh, onboard lagi. Selama uji coba gaming, editing maupun benchmarking, suhu tertinggi prosesor ini hanya 52 derajat Celcius. Buset, adem banget, tapi wajar sih, TDP-nya rendah. Dual core lagi. Dan ini hanya pakai stok cooler ya. Terus untuk sedotan listrik PC ini secara keseluruhan pun luar biasa nih. Tertingginya hanya 65 watt. Wow, setara laptop pada umumnya. Nah untuk hasil Cinebench R15, begitupun juga R23, silahkan dilihat sendiri. Hasilnya ya begitulah, kelas dual core murah. Begitupun juga hasil Blender dan 3D Mark. PES 2024 sanggup bos. Ya remeh banget, biar kata murah, onboard VGA, ini prosesor juara di kelasnya. Ranking 1 bos. Alah, apaan? Lu kira sekolah? Maksudnya terbaik gitu loh. Untuk PES sendiri sejatinya sih, baik prosesor, GPU sama VRAM-nya dianggap bad sama gamenya. Tapi hantam aja bre, bodoh amat dengan bad. Dan ternyata lancar, asli. Mainnya di resolusi 720p, jadi nggak full screen ya. Saya udah mencoba di 1080p, hasilnya nggak nyaman. Kalau di 900p, rada mendingan, cukup lancar sih. Tapi kalau mau lancar dengan frame rate memadai, ya hanya di 720p. GTA 5, bisa bos. Aduh dari tadi ya, remeh terus. Lihat dulu dong hasilnya. Kali pertama seperti biasa saya coba di 1080p, settingannya rata kiri. Dan ajibnya frame rate yang didapat cukup memadai nih di angka 30 hingga 40 fps. Hasil yang lebih baik ketimbang PES 2024. Dan lancar loh, tanpa telat render atau sebagainya. Cakep.
Dota 2, lanjut ke game tua, game yang seumuran GTA 5. Di game ini mainnya di 900p aja ya, biar nggak menyiksa. Settingannya rata kiri. Lebih jelasnya silahkan kalian lihat di video ya. Dan cakepnya lagi nih, framerate yang dihasilkan cukup baik di angka 30 hingga 60 fps. Ya drop ke 30 fps kalau lagi battle parah, selebihnya lancar jaya. Forza Horizon 5. Awal tes game saya kaget macam pejabat yang sekarang suka kaget. Kaget karena baru dengar atau pura-pura kaget. Sampai mana tadi? Oh ya, kagetnya itu karena framerate-nya hancur parah nih. Gak sampai 10 fps. Idih, parah banget. Setelah nongol nilai framerate-nya, jadi beneran kaget nih. Settingannya ekstrim maksudnya. Buset, wajar prosesornya ngos-ngosan. Settingan dewa. Dan setelah saya setting ulang, yaitu di very low, framerate rata-rata tembus di angka 31 fps di resolusi 768p. Kalau mau maksa di 900p, hasil framerate-nya di angka 27 fps. Need for Speed Heat. Di game ini sih main settingan aman aja deh. Ya pakai resolusi 900p dan kualitas low. Kemudian resolusi scale-nya dibikin 70%. Hasilnya cukup baik ya. Framerate yang dihasilkan rata-rata di bawah 30 fps, tapi game masih cukup lancar. Cuma sekali-sekali suka lag ya. Wajar juga sih, prosesornya juga dual core. Kemungkinan inilah yang jadi hambatan gamenya kadang nyendat, karena game ini tergolong CPU buang. God of War kuat bos. Nggak tahu ya, rada ragu. Tapi kalau nggak dicoba kan nggak akan pernah tahu ya. Mainnya di resolusi 720p nih biar nggak terkesan maksa. Walaupun jadinya nggak full screen ya, macam PES 2004. Yang penting bisa running. Jelasnya ini settingannya rata kiri ya, FSR mode performance. Hasilnya memang nggak bagus-bagus banget. Framerate yang didapat di angka 20-an fps, tapi masih tergolong cukup lancar dimainkan. The Last of Us. Aslinya sih ragu ya pakai banget buat coba game satu ini, karena saya udah tes Resident Evil 4 Remake. Ini parah banget ya, nggak layak dimainkan. Tapi kita coba aja dulu nih, settingan rata kiri, FSR Ultra Performance, resolusi 720p. Dan wow, gamenya bisa jalan nih. Gila, prosesor murah pakai onboard bisa running The Last of Us. Tapi lihat gambarnya nih, hancur. Begitupun juga framerate-nya, hancur lagi. Cuma lagi-lagi ya, saya angkat tangan nih. Angkat topi maksudnya, buat prosesor satu ini. Apex Legend main di resolusi 720p, settingan rata kiri. Di awal main rada kurang nyaman ya, tapi setelah battle berlanjut gamenya lancar jaya. Framerate yang didapat pun cukup bagus loh, di angka 40 hingga 50 fps. So harusnya kalau main di 900p masih sangat bisa dapat framerate yang memadai. Sayang nih waktu buat mencobanya terbatas. Ya minimal kalian tahu gambaran kemampuan prosesor ini di game Apex Legends. PUBG. Oke lanjut, kita main game perang-perangan juga nih. Resolusinya 720p, settingan rata kiri. Framerate yang dihasilkan mirip Apex Legends ya, di angka 40 hingga 50 fps. Keren sih, tapi gambarnya hancur juga. Saya nggak bisa main jauh nih, keburu ketembak musuh. Warzone 20. Rada nggak nyangka juga nih, game ini bisa running. Reme bos. Ya kagak sih, maksudnya sadar diri. Ini kan prosesor golongan entry level, tapi tetap bisa memainkan game sekelas Call of Duty. Di sini settingannya rata kiri ya, resolusinya di 720p. Hasilnya framerate di angka 20 hingga 30 fps lebih. Dan masih sangat layak untuk dimainkan. Genshin Impact. Lanjut lagi game yang cukup bersahabat untuk PC kelas bawah ini. Kita main di resolusi 1080p, settingan lemes alias lowest. Hasilnya masih cakep loh. Framerate-nya rata-rata di angka 30 fps. Dan ini Genshin versi terbaru, versi 4.1, yang sejatinya lebih berat nih dibandingkan yang versi sebelumnya. Tapi prosesor dengan VGA 3 ini masih bisa menjalankan game ini dengan cukup nyaman. Luar biasa. Valorant. Oke, game terakhir yang saya uji coba nih.
Di game ini saya yakin banget bakal lancar biar kata main di resolusi 1080p. Dan setelah dijalankan, ini cakep, frame rate-nya bisa tembus di angka 100 fps lebih. Tapi kalau dipukul rata, frame rate yang dihasilkan di angka 80 fps ya. Ya tetap keren sih prosesor satu ini. Dari uji coba render video dan gaming pakai prosesor satu ini, hal yang wajar kalau prosesor ini dinobatkan sebagai prosesor terbaik di kelasnya. Cuma ngandeli VGA onboard dan prosesor yang hanya dual core, kalian masih bisa memainkan game dengan cukup nyaman nih. Ya walaupun settingan harus menyesuaikan ya. Dan satu hal lagi, prosesor ini udah murah, adem dan irit daya. Dan pastinya AMD A8 9600 kalah telak nih dengan athlon 200 GE di rentang harga yang sama. So bagi kalian yang lagi ngejar prosesor murah terbaik di kelasnya, silahkan dilirik prosesor AMD athlon 200 GE ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan tentang prosesor murah meriah ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.